Shalom, damai di hati. Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini dengan rahmat Tuhan, sehingga kita bisa merasakan sukacita yang baru di hari yang baru dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tetapi jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Kau telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Untuk saat ini kami mau mengucap syukur dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan buka mata hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan bisa menjadi pedoman hidup kami untuk melangkah dengan pasti. Dan tidak lupa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, pada pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-3a. Demikian, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kerinduan datang pada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada banyak alasan yang membuat seseorang tertarik mendaki gunung. Ada yang merasa tertarik karena ingin merasakan keindahan panorama alam yang indah. Dengan mendaki gunung, maka akan banyak pemandangan yang indah yang akan disajikan oleh alam. Ada yang ingin merasakan ketenangan dan ketentraman jiwanya setelah disibukkan dengan berbagai agenda pekerjaan atau studinya yang membuat seseorang itu perlu untuk mengasingkan diri dari rutinitas hidupnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini berbicara tentang nubuat Yesaya bahwa banyak suku bangsa saling mengajak untuk berjalan bersama naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Yerusalem adalah tempat berdiri bait Allah di mana Tuhan Allah disembah. Sebab tempat ini menjadi simbol dari kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Ajakan ini didasarkan pada kerinduan supaya Tuhan Allah mengajarkan jalan-jalannya agar mereka dapat menempuhnya, sehingga meskipun harus mendaki, mereka tetap menempuhnya. Kata Ibrani untuk jalan adalah derek, yang artinya bukan hanya sekedar jalan, melainkan kebiasaan, tingkah laku, kelakuan, tindakan, perbuatan. Sementara makna kata menempuhnya merujuk bukan hanya pada masa depan,
melainkan tindakan yang terus-menerus dilakukan. Jadi mereka ingin Tuhan Allah mengajari tindakan dan perbuatan yang dikehendakinya agar dapat terus-menerus melakukannya dalam hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kerinduan mendalam tentang pengajaran Tuhan Allah tersebut terlihat dalam upaya mereka untuk mendaki gunung yang tentunya tidaklah mudah dilakukan. Mereka terus mendaki, melewati berbagai tantangan dan rintangan. Tantangan dari luar misalnya faktor alam atau cuaca yang sering tidak bersahabat. Tetapi juga tantangan dari dalam diri sendiri, misalnya faktor kelelahan, kejenuhan, kemampuan yang menurun, serta faktor-faktor lainnya. Namun, kesemuanya itu dapat dilewati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti diperhadapkan pada gunung yang harus didaki. Artinya, terkadang ada rintangan atau kesulitan hidup yang datang silih berganti, yang dapat membuat kita merasa lelah, putus asa, dan kecewa, yang dapat membuat kita menghentikan langkah. Firman Tuhan Allah saat ini mengajak setiap keluarga Kristen untuk memandang padanya yang adalah sumber pengajaran. Teruslah berjalan ke arah Dia, sumber kedamaian dan ketentraman jiwa. Perjumpaan dengan Tuhan Allah yang terus-menerus membuat kita akan semakin mengenal dan memahami setiap jalan yang dikehendakinya dan mendorong menempuhnya dalam iman kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, ajarkan kami untuk taat dan setia, berjalan, datang kepadamu, untuk mencari maksud dan kehendak-Mu, agar kami terus memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.